TV Inspirasi Kepri. Namo Buddhaya. Pemirsa Batam TV yang terkasih, bertemu kembali dalam program Permata Dhamma. Bersama saya Upacarika Sumardi. Pada kesempatan ini tema kita adalah cara menyikapi kemarahan dalam pendekatan Buddhis. Untuk mengawali Permata Dhamma pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kutipan dari Dhammapada. Tetapi kita akan awali dengan memuji guru junjungan kita, Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kuddho attanang na janati, kuddho dhammang na pasati. Adantanang tada hoti yang kodo saheta narang. Orang yang marah tidak mengetahui apa yang baik dan tidak bisa melihat. Dhamma ketika kemarahan menguasai seseorang, hanya kebutaan dan kegelapan pekat yang ada pada saat itu. Kodana Sutta Anguttara Nikaya. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pemirsa Batam TV yang terkasih. Marah ini merupakan sebuah sikap batin. Ya, tentu saja ketika marah berarti adalah sebuah bentuk atau sebuah cara dari bagaimana tubuh atau mental kita bereaksi kepada sesuatu ketika ada hal yang tidak sinkron atau tidak sesuai yang terjadi antara apa yang kita harapkan dan apa yang menjadi kenyataan atau realita sebenarnya. Nah, terkadang marah ini adalah sesuatu yang terjadi ketika seseorang tidak dapat mengontrol atau mengendalikan emosi yang ada di dalam dirinya. Nah, perlu kita pahami bahwa kemarahan ini bersumber dari kekotoran-kekotoran batin yang kita miliki. Nah, sebagai manusia biasa, tentu saja kita ini memiliki yang namanya kekotoran batin. Nah, ada 3 jenis kekotoran batin yang biasanya menjadi penyebab munculnya kemarahan. Nah, baik itu dari yang pertama adalah karena keserakahan atau loba, kebencian atau dosa itu sendiri, dan bisa juga disebabkan karena kebodohan batin atau ketidaktahuan. Konsekuensi dari marah ini menimbulkan reaksi atau akibat yang juga beragam. Nah, selain membuat orang lain menderita, ya tentu saja menyebabkan diri kita sendiri yang memiliki kemarahan itu juga menderita. Nah, hal ini ya lebih dari itu ya selalu menjadi rintangan untuk mencapai tingkat kesucian. Nah, oleh karena itu Buddha menyadari betul akan bahaya dari kemarahan ini. Sehingga Buddha memberikan solusi bagaimana seseorang agar dapat mengontrol atau mengendalikan
kemarahan itu sendiri. Nah, Buddha mengatakan bahwa terjadinya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan tadi yang menyebabkan muncul atau timbulnya kemarahan. Nah, sehingga pada saat itulah batin atau pikiran seseorang dipenuhi atau diliputi oleh kebencian. Nah, sehingga di dalam pikirannya tidak ada kedamaian. Nah, akibatnya ketika seseorang marah dan dibutakan oleh pekatnya kebencian yang ada di dalam pikirannya, sehingga dia tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Atau tadi dikatakan bahwa pikirannya dibutakan oleh kemarahan, sehingga dia tidak bisa lagi membedakan mana hal yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, oleh karena itu Buddha mengatakan bahwa orang yang marah atau orang yang dipenuhi dengan kebencian atau emosi tadi tidak mengetahui hal baik dan buruk, dan ketika kemarahan menguasai pikirannya, ya hanya ada kegelapan di dalam pikirannya. Nah, ini Buddha sampaikan di dalam Anguttara Nikaya syair ke-1068. Selain itu Buddha juga mengatakan di dalam Brahma Jala Sutta, ketika itu Buddha memberi nasihat kepada murid-murid beliau. Kepada para biku Buddha mengatakan bahwa agar tidak mudah marah ataupun tersinggung ketika ada orang yang menghina Buddha, menghina Dhamma dan Sangha. Nah, karena perasaan marah atau perasaan tidak senang ini akan menjadi rintangan batin dalam hal pencapaian kesucian. Dan juga akan menjauhkan pikiran kita dari kedamaian batin dan kedamaian pikiran. Nah, selain itu Buddha juga menjelaskan di dalam Dhammapada syair yang pertama, Wagga yang pertama di syair 68, bahwa dengan kemarahan mata seseorang akan tertutup untuk dapat melihat mana sesungguhnya yang benar dan mana yang salah. Nah, selain itu Buddha juga memberikan sebuah ilustrasi sebagai contoh di dalam salah satu kitab Visuddhimagga ya, mengenai kemarahan. Nah, di situ Buddha mengatakan bahwa dengan marah seseorang ini mungkin bisa membuat orang lain menderita. Nah, tapi terkadang juga tidak. Tetapi ada satu hal yang pasti, bahwa orang yang marah, dia sudah pasti akan membuat dirinya sendiri menderita. Nah, hal ini diibaratkan seperti seseorang yang memegang bara api atau memegang kotoran di tangannya dan berusaha untuk menyakiti orang lain atau melempar kotoran itu kepada orang lain. Nah, tetapi sebelum dia melakukan itu, dia sudah terluka karena bara api yang dia pegang, atau bahkan tangannya sudah kotor oleh kotoran yang dia pegang. Nah, artinya di sini bahwa sebelum kita menyakiti orang lain dengan kemarahan yang kita miliki, tentu saja kita terlebih dahulu menyakiti diri kita sendiri. Nah, hal ini Buddha sampaikan di dalam Visuddhimagga syair 297. Pemirsa Batam TV yang berbahagia, benih kemarahan ini bisa muncul dari berbagai sebab. Nah, di dalam Agatawattu Sutta di Anguttara 1286, Buddha menyebutkan bahwa ada 9 hal yang mendasari munculnya kemarahan itu sendiri. Nah, terkadang setiap orang memang memiliki motivasi atau memiliki sebab masing-masing mengapa seseorang ini
marah, mengapa seseorang muncul kebencian dalam pikirannya. Berdasarkan ajaran Buddha dalam Agatawattu Sutta ini, terdapat 9 hal. Yang pertama adalah ketika di dalam pikirannya muncul bahwa pikiran dia merugikan saya. Nah, ketika seseorang muncul di pikirannya orang lain merugikan dirinya, maka akan muncul perasaan benci atau marah di dalam dirinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika di dalam pikiran seseorang juga muncul bahwa dia sedang berbuat merugikan saya. Nah, ini juga akan menimbulkan kemarahan di dalam dirinya. Dan yang ketiga, dia juga memiliki pikiran bahwa dia akan berbuat merugikan saya. Nah, ini juga akan menimbulkan kemarahan. Jadi dari yang pertama tadi bahwa dari pikiran dia berpikir orang ini merugikan saya, kemudian dia mengatakan bahwa orang ini sedang melakukan perbuatan yang merugikan diri saya, kemudian yang ketiga dia akan melakukan pikirannya berpikir bahwa dia akan melakukan perbuatan yang merugikan dia. Nah, hal ini pikiran ini akan membuat atau menimbulkan kemarahan atau kebencian. Nah, kemudian yang keempat, dia juga akan berpikir bahwa dia berbuat merugikan kepada orang lain yang saya cintai atau orang lain yang saya sayangi. Nah, pikiran ini juga akan menimbulkan kemarahan ketika seseorang berpikiran bahwa ada orang lain yang akan merugikan orang yang dia cintai atau orang yang dia sayangi. Hal ini akan menimbulkan kebencian atau kemarahan dalam dirinya. Nah, yang kelima adalah ketika muncul pikiran bahwa dia sedang berbuat merugikan kepada orang yang saya cintai dan yang saya sayangi. Nah, ini juga akan pikiran demikian akan menimbulkan kemarahan di dalam dirinya. Nah, kemudian yang keenam adalah dia akan berbuat merugikan kepada orang yang saya cintai dan yang saya senangi. Nah, jadi ini dari pikiran-pikiran ini akan muncul benih-benih atau bibit-bibit kebencian. Nah, yang ketujuh adalah bahwa dia berpikir dia akan berbuat menguntungkan kepada orang yang saya tidak sukai atau tidak senangi. Nah, ketika seseorang memiliki pikiran demikian bahwa ada orang lain yang akan melakukan perbuatan tidak menguntungkan kepada orang lain yang dia tidak sukai, nah hal ini akan menyebabkan muncul kebencian. Nah, yang kedelapan adalah ketika dia memiliki pikiran di dalam dirinya bahwa orang lain akan berbuat menguntungkan kepada orang yang tidak dia cintai dan tidak senangi. Artinya ketika seseorang muncul di dalam pikirannya, dia akan melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi orang yang dia tidak senangi, maka akan muncul perasaan benci ketika melihat orang lain yang tidak kita senangi mendapatkan hal yang senang dari orang lain, sehingga akan muncul kebencian di dalam dirinya. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah, nah ketika di dalam pikirannya muncul pikiran bahwa dia akan berbuat menguntungkan kepada orang lain yang tidak dia senangi atau tidak cintai tadi. Nah, jadi 9 pikiran-pikiran ini dari pikiran dia berpikir bahwa dia akan melukai orang yang dia senangi, dari berpikir bahwa orang akan melakukan perbuatan yang dia tidak senangi terhadap orang yang dia sukai, dan bahkan dia memiliki pikiran orang lain akan melakukan perbuatan yang menguntungkan kepada orang yang dia senangi. Ini adalah 9 hal yang menjadi sebab dari munculnya kemarahan atau kebencian di dalam dirinya. Nah, ketika seseorang ini dipenuhi atau pikirannya diliputi oleh kebencian yang demikian, maka dia akan
mencoba untuk melampiaskan kebencian atau kemarahannya tadi. Nah, kepada saat itu juga, ketika dia berhasil melampiaskan kemarahannya, ya ada kemungkinan orang lain akan menderita dan orang lain juga tidak akan menderita. Nah, hal ini bergantung kepada situasi dan kondisi di mana seseorang dapat melampiaskan kemarahan itu sendiri. Tetapi yang jelas tadi seperti Buddha sampaikan di dalam Dhammapada bahwa seseorang yang memiliki kemarahan sebelum orang lain menderita, dia sudah membuat dirinya sendiri menderita. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada apakah jenis atau orang-orang yang memiliki perasaan marah, mari kita simak pariwara berikut ini. Dalam rangka memperingati HUT Batam Televisi ke-22 tahun, kami mempersembahkan event spesial untuk Anda. Ikuti lomba mewarnai untuk tingkat TK dan SD kelas 1 dan 2, serta lomba tari kreasi tradisional Melayu untuk tingkat SMP. Event ini akan diselenggarakan di Mall Botania 2 pada Minggu 19 Januari 2025. Hadiah menarik menanti para pemenang, mulai dari uang pembinaan, trofi, sertifikat, dan tentu saja door prize seru yang akan dibagikan sepanjang acara. Jangan lewatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam momen spesial ini. Ajak teman, keluarga, dan orang-orang terdekat untuk meramaikan acara ini dan tunjukkan bakat serta kreativitasmu. Ayo bergabung dan jadilah bagian dari perayaan HUT Batam TV yang ke-22. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Permata Dhamma. Nah, berikutnya adalah
Setelah kita memahami apa itu kemarahan dan apa yang menjadi penyebab munculnya kemarahan, nah kita akan melanjutkan kepada bagaimana atau apa akibat dari seseorang yang memiliki kemarahan. Nah, menurut Roga Sutta terdapat 2 jenis penyakit di dunia ini, yaitu penyakit fisik, kaiko, dan penyakit mental atau istilahnya cetasiko. Nah, hal ini Buddha sampaikan di dalam Anguttara Nikaya 522. Menurut Buddha, selain orang yang kekotoran batinnya atau hal-hal yang tidak baik masih belum dihancurkan, sesungguhnya sungguh sulit menemukan orang yang memiliki kesehatan mental. Nah, dalam kata lain, dalam arti lain bahwa kita sebagai manusia biasa atau umat awam ini masih memiliki gangguan mental. Ya, gangguan mental berupa salah satunya tadi adalah kemarahan yang sering bahkan terkadang muncul di dalam diri kita. Nah, Buddha mengatakan bahwa di dalam Wamika Sutta, Majjhima Nikaya 23 di syair 239, kemarahan ini digambarkan sebagaimana seekor katak. Nah, sementara di dalam sutta atau ajaran yang lain, Buddha mengibaratkan orang yang marah ini sebagaimana sebuah ombak yang menjadi penghalang atau rintangan dalam hal mencapai tingkat kesucian. Nah, orang yang mudah marah juga akan memiliki pikiran, diibaratkan pikirannya itu seperti sebuah luka yang dipenuhi nanah, sehingga ketika bergerak sedikit saja nanahnya ini akan mudah keluar. Begitu juga orang yang pikirannya dipenuhi kemarahan, hanya sedikit saja terganggu maka akan mudah sekali memunculkan reaksi-reaksi yang negatif. Nah, di dalam Kondana Sutta, Anguttara Nikaya 1066 sampai 1069, Buddha menjelaskan bahaya dari kemarahan ini. Yang pertama adalah ketika seseorang marah, ya, dan dikuasai oleh kemarahan, ia akan terlihat buruk. Meskipun dia sudah berdandan atau mandi yang bersih, ya, sudah merapikan dirinya, tetapi terlihat tetap dengan suasana atau penampilan yang buruk, atau istilahnya kalau kita pada saat ini auranya tuh menyeramkan lah. Nah, jadi karena hal ini bisa dikatakan karena akibat kemarahan yang muncul di dalam pikirannya. Kemudian yang kedua, ketika seseorang dikuasai atau dipenuhi kemarahan, ia akan sulit untuk tidur nyenyak, ya. Walaupun dia tidur di kasur yang empuk, kasur yang nyaman, ya, tetapi dia akan sulit untuk tidur nyenyak. Kenapa? Karena saat muncul pikiran marah, dia akan dipenuhi oleh pikiran-pikiran membenci kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah apa akibat dari kemarahan? Ketika seseorang pikirannya dikuasai oleh kemarahan, maka apapun yang dia dapat, ya, terutama hal yang tidak baik, dia akan mendapat apa yang tidak bermanfaat. Dan ketika dia mendapatkan hal yang bermanfaat, dia menganggap bahwa itu tidak bermanfaat. Jadi kebalikannya, ketika dia mendapatkan hal yang baik, dia berpikiran bahwa hal itu bukan yang baik. Nah, ketika dia mendapatkan hal yang tidak baik, dia justru menganggap bahwa itu adalah hal yang baik. Nah, yang berikutnya adalah ketika seseorang dikuasai oleh kemarahan, dia akan kehilangan kewaspadaannya. Sehingga kadang-kadang dia akan lengah dan gampang sekali kehilangan harta benda atau kekayaannya bahkan. Nah, ketika seseorang dikuasai kemarahan, dia akan sulit mengontrol atau mengendalikan dirinya. Terkadang kita bisa lihat ada seseorang yang dapat melakukan hal-hal yang di luar pikiran baik, sehingga
dia tidak menyadari dia sudah melakukan hal yang tidak baik. Nah, kenapa demikian? Karena pikirannya dipenuhi oleh kemarahan tadi. Nah, yang berikutnya adalah yang keenam, ketika seseorang marah ya dan di pikirannya dikuasai oleh kemarahan, baik teman atau sahabatnya atau sang saudara dan keluarganya akan menjauhinya. Nah, kita bisa lihat kita sendiri tidak akan menyukai orang yang mudah marah atau bahkan dalam keadaan marah. Tentu saja kita akan menghindari orang yang demikian. Nah, demikian juga jika itu terjadi pada diri kita. Ketika pikiran kita dikuasai oleh kemarahan, maka orang lain juga akan menjauhi dan menghindari kita. Dan yang ketujuh, akibat dari kemarahan adalah ketika pikiran kita dikuasai oleh kemarahan, nah ini akan mudah melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan yang tidak baik melalui pikiran, ucapan, dan juga badan jasmani atau perbuatan kita. Dan setelah kita meninggal akan lahir di alam-alam menderita. Nah, seandainya lahir sebagai manusia kembali pun biasanya akan lahir dalam kondisi atau keadaan fisik yang tidak baik. Misalnya buruk rupa, ya, wajahnya terlihat tidak menyenangkan. Hal ini adalah akibat dari seseorang yang pikirannya dipenuhi kemarahan pada kehidupan saat ini. Nah, kemudian Buddha mengajarkan karena bahwa kehidupan ini bahaya dari kemarahan yang kita miliki tadi. Buddha sudah menjelaskan apa akibat dari memiliki kemarahan. Buddha menjelaskan bagaimana untuk menghindari atau mengatasi kemarahan itu sendiri. Nah, dalam Patamaggata Vinaya Sutta di Anguttara Nikaya 773 sampai 774, Buddha menunjukkan ada 5 cara untuk mengatasi kemarahan yang muncul. Nah, yang pertama adalah dengan cara mengembangkan cinta kasih. Hal ini juga Buddha jelaskan di dalam Dhammapada bahwa kebencian tidak akan berakhir apabila kita balas dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir apabila kita balas dengan cinta kasih. Nah, hal ini adalah salah satu sebab mengapa saat muncul kemarahan kita harus berusaha untuk mengembangkan perasaan cinta kasih atau metta kepada orang lain yang membuat atau menimbulkan perasaan marah tadi. Ya, memang mungkin sedikit sulit. Nah, tetapi itulah tugas kita untuk belajar, karena bagaimana mencintai atau mengasihi orang yang menyebabkan kebencian ini memang tidak semudah seperti bagaimana yang kita ucapkan. Tetapi ya inilah tanggung jawab kita sebagai umat biasa untuk terus melatih diri kita. Bagaimana kita bisa terus belajar untuk mempraktekkan apa yang Buddha ajarkan. Yang kedua adalah dengan cara mengembangkan belas kasih atau kasih sayang yang diistilahkan dengan karuna terhadap orang yang membuat kita marah. Di dalam Karaniya Metta Sutta, Buddha menjelaskan tentang sutta cinta kasih bahwa jangan karena marah dan benci kita mengharap orang lain celaka atau menderita. Nah, di situ diibaratkan seorang ibu yang rela mempertaruhkan kehidupannya bagaimana agar bisa membuat orang lain tetap bahagia, sehingga tidak ada pikiran mengharapkan orang lain menderita. Kita harus berbelas kasih walaupun orang tersebut menyebabkan kita menderita. Yang ketiga adalah dengan cara mengembangkan keseimbangan batin terhadap orang yang marah. Kita juga harus pahami bahwa apapun yang datang pada diri kita, semua itu bersifat netral. Tergantung reaksi dari kita sendiri. Kita bisa memilih tadi untuk marah dengan bereaksi negatif, atau kita bisa memilih bahwa ini adalah
buah dari perbuatan buruk yang saya lakukan, sehingga kita bisa menerima dengan waspada. Dan yang terakhir adalah menerapkan gagasan bahwa setiap orang akan menerima perbuatannya sendiri, lahir dan berhubungan dengan perbuatannya sendiri. Sehingga dengan berpikiran ini, kita tentu saja tidak akan memiliki perasaan marah kepada orang lain, karena kita menyadari apa yang terjadi pada diri kita sendiri adalah akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, dengan demikian diharapkan kita mampu untuk mengontrol kemarahan dan tidak mengharapkan apa yang buruk terjadi pada diri kita. Karena kesabaran itu sangat penting untuk mengendalikan kemarahan. Terakhir, sebelum saya akhiri, bahwa kemarahan adalah sebuah gangguan mental yang harus kita hilangkan. Ketika pikiran kita dikuasai kemarahan, ya tentu saja kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berlatih untuk mengendalikan pikiran kita, menghindari atau melenyapkan kemarahan. Dan akhir kata dari saya, terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV yang dirahmati Tuhan dalam program Permata Dhamma. Saya Upacarika Sumardi pamit undur diri dan memohon maaf apabila ada kesalahan, dan Namo Buddhaya. Batam TV, inspirasi Kepri.